Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Virus? Atau? Kakak masih ingat? Kakak ingat? Oke, baik. Kalau hari ini kita akan belajar apa? Kita akan membahas tentang virus. Hari ini kita akan membahas tentang virus. Nah, Ibu mau nanya nih, ya nanya boleh? Delsita, tadi malam Delsita belajar nggak? Membaca buku? Nah, oke baik. Tepuk tangan dulu untuk Delsita. Anak-anak itu membaca, ketika kita membaca nih, ya itu berarti kita sudah membuka satu dunia. Nah, apalagi kalau kita mengamalkan membaca menjadi suatu kebiasaan di dalam diri. Nah, berarti kita akan diberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, baik anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang virus, ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, jadi salah satu ruang lingkup biologi itu mempelajari tentang ilmu. Nah, ada yang ingat ilmu yang mempelajari tentang virus? Ada yang ingat? Ya? Ulangi? Biologi. Oke, baik. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang virus, materi yang akan kita bahas hari ini adalah virologi. Nah, kira-kira ini ada kaitan antara virologi dengan virus yang akan kita pelajari hari ini? Iya, Bu Siti? Ternyata ada kaitan antara materi virus dengan virus. Nah, jadi kaitan antara materi minggu lalu dengan hari ini itu adalah hari ini kita mempelajari tentang virus. Ternyata kemudian namanya virologi, ya. Jadi virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, jadi kalau di dalam biologi setiap materi yang kita pelajari itu ada ilmu yang membahas tentang materi itu. Contoh materio. Nah, materiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Nah, nanti kalau kita masuk hidup atau taksonomi itu ilmunya yang mempelajari disebut taksonomi. Nah, jadi di dalam pelajaran biologi setiap materi yang kita pelajari ada ilmu yang istilah ilmu yang mempelajarinya. Nah, baik. Anak-anak ibu luar biasa sekali ya. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, silakan isi asesmen awal yang ada pada link pamflet di grup kelas kita. Bagi yang tidak ada handphone atau memang ada belum sama sekali, boleh donasi manualnya aja. Silakan yang ada HP dibuka linknya, silakan diisi ya.
Ingat ya, yang isi link pamflet subjeknya ditulis nama lengkap. Ya ya. Kemudian yang jawabannya baru menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah nanti setelah menjawab soal nomor 1, klik di publish ya. Kemudian jawab lagi di nomor 2. Begitu seterusnya. Nanti kalau udah selesai, Bang udah? Oke, semangat. Oh iya, kan kakak kan tulis nama nih. Ah iya, subjek itu nama kakak. Baru di bawahnya pertanyaan, jawabannya. Boleh. Boleh. Kakak kalau tak bisa, ibu kasih itu aja, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Mau pakai kertas? Tiba-tiba baca habis dulu. Ya. Jadi kalau udah selesai kakak kirim. Ya. Mana? Ini jawabannya di bawah. Nah, kalau kakak sudah nulis, ini nanti tulisan selanjutnya itu yang di sebelah ini amanah. Oke. Semangat ya. Boleh yang haus boleh minum nah. Makan yang nggak boleh, kalau minum boleh. Ibu juga kalau haus, ibu izin minum ya.
Nomor 2. Ya, misalnya kalau kakak belum mengetahui Bu, udah apa? Ya. Ya. Baik, Ibu kumpulkan ya jawabannya. Kasih kakak. Kasih kalau. Kasih kak. Kasih ya. Ya. Sudah Ibu. Nah, jadi jangan lupa dengan asesmen awal. Kan kita akan belajar rutin hari ini ya. Jangan lupa. Nah, jadi tetap semangat. Yang menggunakan HP boleh disimpan di meja ya. Yang menggunakan HP silakan disimpan ke meja kembali. Nah, baik anak dulu di sini akan dibawakan materi tentang virus ya. Silakan dilihat. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu kembali dengan Ibu Pusda di pelajaran virus. Struktur virus dikatakan materi benda mati. Bukan merupakan sel karena tidak memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, inti, dan organel sel lainnya. Dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. Hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam. Struktur virus yang dikatakan sebagai makhluk hidup diantaranya satu bentuknya tersusun dari asam nukleat yang disebut protein. Dua virus mampu melakukan reproduksi. Kapsid merupakan semakin terbuat virus yang tersusun dari banyak unit protein yang disebut kapsomer dan seluruh tambahan lembaga polimer dari nukleat, karbonhidrat, atau lipoprotein dan berfungsi sebagai pelindung antigen. Virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Lambang dasar yang berisi itu berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. COVID-19, Coronavirus Disease 2019, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona ini sekelompok dengan virus penyebab SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan MERS, Midwest Respiratory Syndrome. Kalian pasti sudah tahu kan tentang coronavirus atau COVID-19 yang melanda Cina dan menyebar ke beberapa negara di dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Di Indonesia, kasus virus ini sudah banyak ditemukan, bahkan sudah mengkhawatirkan hingga menyebabkan oleh World Health Organization dan Presiden Jokowi membuat kebijakan, yaitu physical distancing. Kebijakan yang mengharuskan orang-orang berjaga jarak satu sama lain setidaknya 1,5 meter. Selain itu, masyarakat Indonesia diimbau agar berdiam diri di rumah hingga kondisi kembali kondusif. Hal ini dilakukan agar memutus rantai penyebaran virus corona. Atas semua kejadian tersebut, Kementerian PUPR khususnya Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Selatan melaksanakan kegiatan pola hidup sehat agar terhindar dari virus corona. Kegiatan tersebut antara lain melakukan scan suhu tubuh setiap hari, cuci tangan dengan sabun, konsumsi vitamin D, menggunakan masker saat beraktivitas, penyemprotan cairan disinfektan, physical distancing, dan work from home. Virus ini umumnya menginfeksi saluran pernapasan atas. Jika menginfeksi saluran pernapasan atas,
akan muncul gejala seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam waktu beberapa hari. Tapi, pada orang dengan sistem imun lemah, virus ini dapat menginfeksi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan gejala yang lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak napas. Hingga video ini dipublikasikan, vaksin untuk virus ini belum ditemukan. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Hal yang perlu dilakukan adalah hindari orang yang sedang sakit batuk flu atau jaga jarak 1,5 meter atau lebih dengan orang lain untuk menghindari tisu saat bersin atau batuk. Kemudian buang segera tisu, lalu segera cuci tangan dengan sabun atau cairan hand sanitizer antiseptik. Sering-sering mencuci tangan dan hindari memegang daerah wajah, khususnya imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga, mengkonsumsi vitamin dan makan makanan yang bergizi. Cari dan buka informasi dari pemerintah dan sumber resmi seperti covid19.go.id dan 119 extension 9 atau menghubungi sudah melihat tayangan tadi? Ibu ada satu pertanyaan. Ketua kelas, abang menggunakan apa? Masker. Baik, masker. Nah, tujuan menggunakan masker itu apa nak? Menjaga jarak. Sakit. Karena apa perlu jadi abang menggunakan masker, ya? Tepuk tangan dulu teman-teman. Salah satu tujuan kita menggunakan masker adalah ketika kita sakit, kita menghindari teman, ya, yang di samping kiri dan kanan atau orang yang dekat kita agar tidak mengalami sakit seperti kita, ya. Nah, kemudian pernah nggak di rumah, misalnya ibu sakit nih, nah besoknya kita yang sakit, pernah? Pernah Bu. Satu rumah pernah sakit? Pernah. Nah, ibu juga sama. Nah, jadi kemarin suami ibu sakit. Nah, tadi malam ibu yang kena flu. Nah, jadi salah satunya kita mudah terkena penyakit dari teman, dari orang terdekat kita. Ketika daya tahan tubuh kita lemah, ya. Makanya nanti akan kita bahas bagaimana solusi. Nah, jadi di sini, oh iya, ibu lupa, mohon maaf sekali. Tujuannya itu, tujuan pembelajaran hari ini, ya maaf, kita anak-anak ibu itu akan mengetahui ciri-ciri dari virus. Nah, kemudian anak-anak ibu akan menciptakan solusi penyebaran virus. Nanti akan kita bahas di LKPD. Nah, sebelum kita duduk berkelompok, ya, kita akan mengadakan pembelajaran berkelompok. Satu kelompok ada 4 dan ada yang 5. Boleh anak-anak ibu ke depan semuanya. Kita akan melakukan SBQ sebelum pembagian kelompok. Karena nanti duduknya akan menjadi kelompok
Ya. Oke, nah tujuan dari deskripsi adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau ada ini nggak konsentrasi, kalian akan salah dalam mengikuti arahan dari ibu. Oke? Nah, kalau ibu bilang pancuran, bentar. Nih, kalau ibu bilang pancuran berarti satu orang, ya. Kalau ibu bilang ojek, berarti berapa orang? Dua orang. Kalau ibu bilang lampu merah, berarti tiga orang. Kalau ibu bilang bunga matahari, kalau ibu bilang daun sampan,
Terus ada juga buku di sini. Di sini ada serabut ekor. Terus ini adalah jarum penusuk namanya. Gila masih ekor ini kita atur. Jangan hubungannya serapapan bukan yang bagiannya kepala, tapi yang bagian garis ini itu kasih. Yang haus silakan minum. Ibu juga izin minum. Dikerjakan dalam KPD-nya hingga jam 10.30 ya. Oke. Misalnya di depan atau ada nih. Pertanyaan nomor 5, bagian 5. Boleh berdasarkan itu silakan menjawab dengan minat kalian, ya. Iya, udah belum. Jangan cerita. Yang penting tidak lari dari
Cara baca kan? Gambar masker gitu. Coba. Mana? Boleh mana? Serabut ekornya. Nah, ini jarum pedas sih. Ini berdapat nggak serabut ekor? Iya. Kalau sendiri-sendiri ya 5 menit lagi. Ya silakan bergotong royong ya.
baca cerita ke rumah yang dituntutin tak salah. Basi kan? Tidak lah. Muka aku moderator. Kayak moderator gimana? Seblek. Jam berapa? Jam berapa? Cuma tadi kan benar kita sangat. Tersisa 3 menit lagi. Atau udah siap semuanya?
Nama kelompoknya kakak-kakak, dan bacakan teman-temannya ya. Bahaya juga nih jadinya. Boleh lah kak. Ya. Coba. Iya. Ibu terkejut juga. Udah betul. Coba sekali lagi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sylvia Atau-Fendi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan dasar kerja kelompok kami, yaitu mengenai ciri-ciri virus dan solusi penyebarannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Rusdi. Perkenalkan, nama saya Fiona. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian tubuh virus yang berfungsi untuk menghasilkan daerah virus. Sel inangnya adalah
Ada yang mau bertanya? Atau ada jawaban yang sama? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Bernyanyi lagi, tapi tidak memberikan jawaban tidak. Tidak lagi menyanyi. Ya? Oke, 1, 2, 3, ayo. Sana ya. Cacak cicak ini diam meraya. Datang seekor lalu ditangkap oleh Ludi. Oke, Ludi. Nah, baik. Yang Ludi boleh menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fayaza. Nama saya Indra Tadi. Nama saya Yusuf. Dan nama saya Heli Nadia. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri virus dan solusi penyebarannya. Yang pertama, bagian tubuh virus yang berfungsi untuk memasukkan DNA virus ke sel inangnya adalah bagian ekor. Bagian tubuh virus yang paling penting untuk mendekatkan diri dengan sel inang
2, 3. Tapi Joy dulu ya. Setelah ini, oke. 1, itu. Oh. Oke, siapa yang menang? Joy, Suji, baru. Ya, baik, silakan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan pada kelompok 1. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 izin untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Bias Muhammad Tafri, Ruby, Kita Akila, Chelsea, dan saya Joy Selin. Nah, saya merupakan perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai lembaga kerja peserta ini, yaitu mengenai ciri-ciri siklus dan solusi penyebarannya. Bagian tubuh virus yang berfungsi untuk memasukkan data virus ke sel inangnya adalah dalam bentuk atau ekor. Struktur tubuh virus yang pertama DNA, 2 kepala, 3 struktur ekor, 4 serabut ekor, 5 jarum busuk. Bagaimana cara virus corona menyebar? Penyakit virus corona menyebar melalui droplet atau tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Dan yang kedua, melakukan cuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona. Karena sabun bisa merusak struktur virus agar virus tidak dapat menginfeksi sel inang. Sabun juga dapat membunuh virus ketika menempel pada kulit. Nomor 3, mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Supaya melindungi saluran pernapasan atau mulut dari virus corona penyebab COVID-19. 4. Apa fungsi mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi kuat dan terlindungi dari infeksi virus. Dan yang terakhir, nomor 5,
plastik, yang ketiga 10 ekor, yang keempat 100 ekor, dan yang terakhir jarum penyusup. Bagaimana cara virus corona menyebar? Dengan cara melalui droplet, melalui kontak fisik atau kontak ramai, melalui permukaan yang terkontaminasi. Yang kedua, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona? Karena ia mengandung senyawa seperti lemak yang disebut amfifilas yang mirip dengan lipid dan ditemukan dalam pengumpulan virus. Yang ketiga, mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Karena masker merupakan penghalang sederhana yang bisa membantu mencegah percikan pernapasan yang berisi virus dari orang lain masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, apa fungsi mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, dari sekian anjuran, adakah anjuran lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Yaitu hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan pada pagi kami untuk mempresentasikan bekerja yaitu ciri-ciri virus dan solusi penyebarannya. Di sini sudah saya perkenalkan kelompok 4, yaitu Hidayah saya sendiri, Anissa Yusari, Api Hidayati, dan Fortuna. Tanpa memperbanyak waktu, soal yang pertama, bagian tubuh virus yang berfungsi untuk memasukkan DNA virus ke sel inangnya adalah bagian tubuh virus yang berfungsi untuk memasukkan DNA virus ke sel inangnya adalah jalur penusuk. Yang pertama DNA, yang kedua kepala, yang ketiga ekor, yang keempat serabut ekor, yang kelima jalur penusuk. Bagaimana cara virus corona menyebar? Virus corona menyebar melalui droplet atau cairan percikan air yang keluar dari seseorang yang bersin. Yang kedua, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona? Karena ia dapat tersangkut keluar pada virus. Sabun juga mampu membunuh virus ketika menempel pada kulit. Yang ketiga, mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Karena masker merupakan penghalang sederhana yang bisa membantu mencegah percikan pernapasan yang berisi virus masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, apa fungsi mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Yang kelima, dari sekian anjuran, adakah anjuran lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah. Lalu cucilah tangan Anda. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Sekian dari saya.
Luar biasa, tepuk tangan dulu sekali lagi. Seperti ada perbedaan dari empat kelompok lainnya. Kelompok mana ya? Kelompok dua. Nah, jadi kelompok dua, selain dia menjawab dengan penyampaian, dia juga membuat sebuah gambar, ya. Nah, ini dari kelompok dua luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak bagus. Penyampaiannya juga bagus, dua biasa. Meskipun tadi mereka tangannya ada yang dikit, ya, tapi ya siap berani gitu kan. Coba baik ada dulu. Nah, virus, nah itu memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana sekali. Nah, di sini ada jarum penusuk, ya. Kemudian di sini ada, di dalam ini ada kasih. Kemudian leher seluruh protesi. Nah, jadi bagian tubuh virus yang berbeda tadi adalah jarum penusuk. Nah, jadi ingat kata kecil, virus itu bisa dikatakan makhluk hidup ketika dia dapat dikristalkan seperti dalam arti kristal dalam arti dan seperti makhluk hidup yang melakukan reproduksi tetapi ada kata kuncinya. Virus bisa dikatakan makhluk hidup ketika berada pada sel inang, ya, sel inang. Nah, baiklah itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu apa yang kita pelajari hari ini? Tentang COVID-19. Nah, bagaimana ini? Ada yang tidak terkena COVID-19? Apa yang kita lakukan? Tidak? Wajib menggunakan masker. Jadi fungsi masker untuk apa? Menjaga jarak, melindungi virus dari melindungi tubuh virus dari virus, ya. Ada lagi yang mau mengatakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada? Ada? Kesimpulan apa yang pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Ciri-ciri virus. Jangan solusi pencegahan. Cara mencegah. Takut. Nah, udah benar. Ciri-ciri virus, jaga jarak, cara mencegah. Udah benar, cuma takut. Nah, Kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah kita mempelajari tentang struktur tubuh virus, dan hari ini juga kita mempelajari tentang penanganan virus COVID-19 seperti sering mencuci tangan menggunakan sabun, tetap tinggal di rumah, jaga jarak dari kerumunan, tidak berdebat-debat, dan menggunakan masker apabila sedang sakit dan berada di tempat umum. oke, tepuk tangan untuk saya.
5 menit ya. Aku cerita. Silakan dijawab namanya, jangan lupa nak ya. Kalau sudah selesai silakan angkat tangan saya. Ya. Belum, Mbak. Kalau sudah siap, lembar kuisnya diantar dengan LKPD tadi ya. Ya. Yang sudah selesai, silakan antar ke depan. Terima kasih kakak. Oke, akan dengan dapat saya. Terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini.
aja sepulang sekolah itu ada link Padletnya diisi, nah ya. Nah, tadi karena Ibu membuka pembelajaran dengan pantun, jadi menutup pembelajarannya juga dengan pantun ya. Kalau hendak ke Tanjung Batu, jangan lupa memakan durian. Terus durian ya. Anak-anak Ibu yang ada di SMA Negeri 1, tentulah dia orang-orang pilihan. Tepuk tangan kita. Ketua kelas siapkan, kita pulang. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.